Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 semakin menguat. Oke, buat kami, ya generasi kami tidak mengingat pemimpin yang eksklusif. Kami lebih suka ngelihat sosok ayah Ganjar ini karena dia lebih egaliter dan merakyat. Kan, maksudnya dia punya prestasi yang baik di bidang efisiensi anggaran dan lain-lain sebagainya. Banyak sih. Oke, sementara ini yang baru tergabung sama kita itu sebenarnya udah banyak banget ya, dari mungkin yang belum punya kerjaan, baru lulus SMA juga ada, baru dia kuliah, pelajar-pelajar juga banyak, dari elemen-elemen freelancer banyak sekali sih. Pokoknya kita ngincarnya emang generasi kita, generasi yang lahir di tahun 81 sampai 90. Ini untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di 2024. Banyak keunggulannya, beliau merakyat, untuk berbaur dengan rakyat beliau tidak tanggung, melaksanakan apa yang diinginkan rakyat itu dengan cepat, karena rakyat itu kan pengen sesuatu gitu kan, jadi pergerakan itu nggak bisa mulai ujuk-ujuk gitu tiba-tiba gitu kan. Kita harus melakukan elemen, kita mengajak semua teman-teman, ayo kita dukung bareng-bareng supaya ini bisa diperhatikan sama elit partai. Intinya berangkat dari pertemuan para sesepuh, para bini sepuh yang notabene dari nurani hati kecil kami, dan ada tuntunan dari siapapun, kami mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden 2024. Kalaupun Pak Ganjar nanti tidak mendapatkan respon dari partainya sekarang, kami tetap optimis. Pak Ganjar sebagai idola kami juga sebagai unggulan kandidat di 2024. Ya, dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 makin menguat. Dalam sehari, dua kelompok masyarakat di Semarang mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Deklarasi dukungan itu merupakan bagian dari kegiatan Sahabat Ganjar di Semarang pada Sabtu 14 Mei 2022. Kegiatan Sahabat Ganjar diawali dengan membagikan paket sembako rakyat atau pasera kepada masyarakat di Kecamatan Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang. Ya, Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Semarang, Tina Indrawati, mengawal langsung kegiatan pembagian pasera secara door-to-door kepada masyarakat. Kita membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, anggota DPC yang terlibat langsung melakukan pendataan menggunakan aplikasi yang hanya dimiliki oleh Sahabat Ganjar, kata Tina. Selain itu, deklarasi dukungan juga dilakukan oleh dua kelompok masyarakat untuk menyamarkan acara. Yang pertama, deklarasi dukungan oleh para santri yang sudah dewasa di Pondok Pesantren Raudatus Syaidiyah Kalialang, Kota Semarang. Kegiatan tersebut bertajuk Saga Sarungan. Dalam kegiatan ini, relawan Sahabat Ganjar memberikan edukasi mengenai politik dan pemilu 2024. Setelah pemaparan berlangsung, para santri yang lengkap dengan sarung, baju, koko, dan juga peci melakukan ikrar deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi dukungan juga dilakukan oleh komunitas penggemar sepak bola. Ikrar komitmen mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dibacakan komunitas ini. Selanjutnya dilakukan laga persahabatan antara relawan Sahabat Ganjar melawan komunitas sepak bola itu di GBK Bina Bakti, Kabupaten Semarang. Ya, Ketua DPW Sahabat Ganjar Jawa Tengah Parikesit Sasrodi Harjo mengaku sangat bersyukur dengan bergabungnya dua kelompok masyarakat di Semarang itu untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024 bersama Sahabat Ganjar. Sementara sejumlah pengamat memprediksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadi calon presiden koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, P3, dan PAN. Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan, koalisi yang menamakan diri Koalisi Indonesia Bersatu itu kemungkinan akan mengusung capres non-kader. Hal itu dilakukan karena ketiga partai tidak punya kader yang punya elektabilitas tinggi. Ya, dibandingkan dengan nama lainnya yang diusung tiga partai ini, nama Anies lebih lumayan lah untuk ditawarkan ya. Tinggal cari wakilnya siapa, kata Asrinaldi saat dihubungi cnnindonesia.com pada Sabtu 14 Mei 2022. Asrinaldi mengatakan Anies punya kedekatan dengan koalisi ini. PAN menjadi salah satu pendukung Anies sejak Pilkada DKI 2017 sebagaimana yang dilansir oleh CNN. Selain itu, P3 juga telah menambatkan hati kepada Anies. Dewan Pimpinan Wilayah DPP DKI Jakarta melakukan deklarasi mendukung Anies sebagai capres untuk 2024.
Direktur Foxpol Center Pangi Syuarwi Caniago menyebut Ganjar sebagai kandidat potensial yang akan diusung. Dia berpendapat Ganjar bisa mengisi kekosongan figur di koalisi tersebut. Ganjar memang ada partainya, kecuali PDIP nggak ambil beliau, bisa nanti disimulasikan Ganjar Erlangga, Ganjar Zulhas atau Ganjar Suharto Mano Arfa, kata Pangi saat dihubungi oleh cnnindonesia.com. Pangi menyebut Ganjar bisa saja keluar dari PDIP dan mendapatkan tiket ke Pilpres. Dia menyandingkan kondisi Ganjar saat ini dengan pengalaman Yusuf Kala yang tak diusung Partai Golkar pada Pilpres 2014 lalu. Meski demikian, Pangi menganggap keputusan itu bakal menjadi pertaruhan terbesar Ganjar. Terlebih lagi pendukung Ganjar beririsan dengan PDIP. Asrinaldi menilai Koalisi Indonesia Bersatu berpotensi bubar sebelum berperang. Dia beralasan koalisi ini didirikan tanpa sosok capres ataupun ideologi yang kuat. Dia melihat nasib koalisi ini akan ditentukan saat penentuan capres. Menurutnya koalisi akan bubar jika setiap partai ngotot untuk mencalonkan ketua umumnya dalam Pilpres 2024. Seandainya Golkar nggak mau ngusung Anies, ya P3 yang sudah bertekad mengusung akan berpindah ke Nasdem dan mungkin Demokrat. Nah, koalisi ini akan bubar sendirinya, kata Asrinaldi. Pangi pun berpendapat senada. Dia menyebut Koalisi Indonesia Bersatu akan bubar jika ego para ketua umum tak bisa dibendung. Sebelumnya Partai Golkar, P3 dan PAN mengumumkan pembentukan koalisi untuk Pilpres 2024. Mereka menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini terbentuk usai pertemuan 3 ketua umum yaitu Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan P3. Namun koalisi itu belum menyatakan kandidat presiden yang akan diusung. Nah, pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan pendapatnya mengenai DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Tengah yang menggelar halal bihalal tanpa mengundang Ganjar. Menurut Adi, hal tersebut merupakan imbas dari konflik benteng versus challenge yang pernah disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Tidak hanya itu, Adi juga menilai PDIP menganggap Ganjar yang kini menduduki jabatan Gubernur Jawa Tengah terlalu agresif berkampanye untuk Pilpres 2024. Ganjar dinilai agresif berkampanye untuk Pilpres, sementara struktur di DPP belum memutuskan siapa yang kira-kira untuk maju, kata dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Dengan begitu lanjut dia, terbukti penguasa di PDIP Jawa Tengah adalah Bambang Pacul bukan Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, PDIP Jawa Tengah menggelar halal bihalal di Semarang pada Sabtu 7 Mei kemarin. Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan jajaran kepengurusan partai. Namun, Ganjar Pranowo tidak tampak menghadiri acara halal bihalal tersebut. Di sisi lain, Forum Relawan Ganjar atau Forgan sudah tepat sebulan dari penyelenggaraan Deklarasi Nasional pada Minggu sore 17 April kemarin di kantor DPP Foradar di Jalan Layur 10 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, gerakan relawan Forgan ini telah melebar ke kota-kota besar dan akan terus bergerak sampai pelosok Indonesia. Aidil Fitri, Koordinator Nasional DPP Forgan saat diwawancarai Gusdin wartawan senior pada Senin kemarin menyampaikan optimismenya untuk terus bergerak mensosialisasikan Ganjar dan Erick Thohir sebagai Capres dan Cawapres 2024, di mana Forgan akan terus bergerak ke akar rumput di seluruh pelosok negeri Nusantara. Ini dikatakan Aidil Fitri yang juga Kornas Aliansi Relawan Jokowi atau ARJ. Dan menurut Aidil, relawan Forgan akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar dan juga Erick Thohir, terutama kata dia, agar Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bisa diusung atau dipilih oleh partai politik, khususnya PDI Perjuangan. Ya, dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 makin menguat. Dalam sehari, 2 kelompok masyarakat di Semarang mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Deklarasi dukungan itu merupakan bagian dari kegiatan Sahabat Ganjar di Semarang pada Sabtu 14 Mei 2022. Kegiatan Sahabat Ganjar diawali dengan membagikan paket sembako rakyat atau pasera kepada masyarakat di Kecamatan Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang. Ya, Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Semarang, Tina Indrawati mengawal langsung kegiatan pembagian pasera secara door-to-door kepada masyarakat. Kita membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, anggota DPC yang terlibat langsung melakukan pendataan menggunakan aplikasi yang hanya dimiliki oleh Sahabat Ganjar, kata Tina. Selain itu, deklarasi dukungan juga dilakukan oleh 2 kelompok masyarakat untuk menyamarkan acara. Yang pertama, deklarasi dukungan oleh para santri yang sudah dewasa di Pondok Pesantren Raudatus Syaidiyah Kalialang, Kota Semarang. Kegiatan tersebut bertajuk Saga Sarungan. Dalam kegiatan ini, relawan Sahabat Ganjar memberikan edukasi mengenai politik dan pemilu 2024. Setelah pemaparan berlangsung, para santri yang lengkap dengan sarung, baju, koko, dan juga peci
melakukan ikrar deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.